Shalom, selamat pagi, dan selamat mensyukuri persekutuan sebagai saudara seiman. Terpujilah Tuhan atas kasih setianya yang selalu dinyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Sebab itu, sepatutnya lah kita meresponi kesetiaannya dengan menyatakan bahwa hanya Allah yang layak disembah. Marilah kita memuliakan Tuhan lewat renungan harian Toraya edisi Kamis 2 Maret 2023. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk memahami dan memaknai firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita dari Mazmur pasal 32 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-11. Mazmur 32 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-11. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari pembacaan kita ini kita akan bersama-sama merenungkannya dalam topik di jalan yang benar ada sukacita. Di jalan yang benar ada sukacita. Saudara-saudara, setiap harinya pengalaman hidup kita itu terus bertambah. Silih berganti suka dan duka mewarnainya. Semua itu menjadi bermakna manakala dijadikan sebagai pelajaran dan tentu akan membuat kita semakin berhikmat dan semakin mapan menata hidup. Daud diterpa berbagai pergumulan dalam hidupnya. Ia sungguh menyadari semua terjadi itu karena pelanggarannya. Walaupun demikian, ia tidak tinggal berdiam dalam situasi tersebut. Ia datang kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya jalan yang harus ia tempuh dan nasihat yang harus dilakukan agar bimbingan Tuhan makin membuat hidupnya berkualitas. Daud menyaksikan bahwa orang yang mengabaikan petunjuk Tuhan hanya akan membuatnya semakin tidak berakal dan tak terkendali. Orang yang demikian diibaratkan seperti kuda atau bagal yang harus dikekang supaya dapat menurut kepada tuannya. Siapa yang fasik akan menderita, namun berlindung pada Tuhan, kasih setia melingkupinya. Sukacita akan dirasakan orang-orang benar. Sorak-sorai akan dialami orang jujur. Saudara-saudara, hari-hari hidup yang dijalani dengan berbagai pergumulan mestinya membuat kita makin berpengalaman dalam menjalani kehidupan yang berkualitas. Dan hal itu dimungkinkan terjadi kalau setiap pengalaman tersebut merupakan kesempatan bagi kita untuk menemukan pengajaran Tuhan. Menaati dan mengikuti segala petunjuk Tuhan menuntun kita berproses dengan baik untuk menjadi pribadi yang tangguh. Sebab itu saudara-saudara, yang terpenting untuk kita ingat saat menghadapi berbagai ujian adalah memohon petunjuk Tuhan. Percayalah, bila tuntunan dan hikmat Tuhan yang dijadikan pedoman, maka pada akhirnya kita akan menuai kebahagiaan dan sukacita. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Terpujilah namamu Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kami boleh membaca, mendengarkan, dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi ini. Biarlah firman ini Tuhan
boleh kami jadikan pedoman di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya di dalam setiap pergumulan kami terus datang membawa pergumulan kami kepadamu, dan Tuhan yang akan membukakan jalan bagi kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik bagi setiap pergumulan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang berdoa untuk kami yang akan memulai setiap pekerjaan kami, setiap aktivitas kami. Tuhan kiranya menyertai kami, membimbing kami, memberkati kami dalam melakukan setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Biarlah semuanya aktivitas kami boleh berjalan dengan lancar dan semuanya boleh mendatangkan berkat bagi kami, dan kami terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap hamba-hambamu, anggota jemaatmu yang dalam pergumulan. Tuhan kiranya hadir bersama-sama dengan mereka di dalam setiap pergumulan hidup mereka. Tuhan, seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mari kiranya Tuhan yang bersama-sama kami dalam setiap rencana-rencana kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya kita pada pagi hari ini. Sampai berjumpa. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.